Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelompok 1 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ziana Duratul Ainiyah, MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Fendi Presidio Utamo 2211006. Riswanda Arnetta Pratiwi 2211056. Yumu Faima 2211009. Amalado Muyasaro 2211028. Let's join with our presentation. Let's go! Sejarah dan isi perubahan amandemen Undang-Undang 1945 pada tahun 1999. Sejak pertama kali dicetuskan Undang-Undang 1945 hingga masa Orde Baru dan masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, Undang-Undang 1945 sama sekali belum pernah diamandemen. Baru setelah Soeharno tumbang pada reformasi 1999 dilakukan perubahan besar-besaran dan dalam sistem perpolitikan di Indonesia, termasuk dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang berdampak signifikan terhadap perpolitikan dan tata kelola negara Republik Indonesia di kemudian hari. Hingga saat ini amandemen Undang-Undang 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali amandemen pada tahun yang berturut-turut, yakni pada tahun 1999, pada tahun 2000, tahun 2001, dan juga tahun 2022. Amandemen Undang-Undang 1945 pertama kali dilakukan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang amandemen ini menerapkan pada pasal 5, pada pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Berikut adalah perubahan dalam isi Undang-Undang 1945 pada amandemen 1999. Pasal kelima. Isi dan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, antara lain diterangkan dalam pasal 5. Yang pertama, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Diubah menjadi, yang pertama, Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ketujuh. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, lalu diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ke-9. Selanjutnya pasal ke-9. Yang pertama, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu pada ayat pertama tidak sama sekali diubah, namun ditambahkan dengan ayat yang kedua, yaitu jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pasal ke-13.
Ada pasal 13 menerangkan yang pertama, Presiden mengangkat duta dan konsul. Yang kedua, Presiden menerima duta negara lain diubah menjadi yang pertama, Presiden mengangkat duta dan konsul. Yang kedua, dalam hal pengangkatan duta, Presiden sangat memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga adalah Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ke-14. Pasal 14 berisi tentang Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Lalu diubah menjadi 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ke-15. Kemudian diterangkan juga dalam pasal 15, yakni yang berbunyi Presiden memberi gelaran tanda jasa dan lain-lain dengan kehormatan. Diubah menjadi Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ke-17. Pasal 17, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat yang ketiga yaitu menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Lalu diubah menjadi menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang ketiga diubah menjadi setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal ke-20. Pasal 20 berisi 1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak dapat mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Lalu diubah menjadi 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal ke-21. Pasal yang terakhir yaitu pasal 21, yang mana yang berisi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Yang kedua yaitu jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Lalu diubah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Thanks for watching.